Oke, jadi tadi sudah kita coba memasukkan nilai ke angka H1 dan fotonya sudah berubah. Langkah selanjutnya adalah kita ingin supaya H1 ini tidak diketikkan, melainkan dia digeser dan dia berubah sendiri. Nah, seperti ini. Maka itulah kegunaan dari tombol yang sudah kita buat. Nah, jadi caranya adalah kita klik developer, tentukan design mode, aktifkan, maka warnanya lebih gelap. Kemudian kita klik yang scroll bar. Kemudian kita pilih view code. Nah, view code, maka masukkan kode yang ada di sini. Scroll bar 1, ini nama scroll barnya, masukkan titik max sama dengan worksheet ringkasan rank G1 value. Scroll bar 1 small change sama dengan 1. Rank H1 dot value scroll bar 1. Nah, ini tidak akan saya jelaskan apa maksudnya karena waktunya mungkin belum cocok untuk kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang berminat, bisa kita jelaskan secara mendetail apa maksud dari kode-kode ini. Yang penting kita buat seperti ini saja. Untuk menghindari kesalahan, maka nilai ini, misalnya saya akan coba cut. Kita coba di sini. Kita cut, klik kanan, view code. Nah, maka akan tampilan kosong seperti ini. Maka isinya di sini adalah apa yang ini, tinggal kita pastikan. Nah, jadi itu untuk scroll bar 1. Kita tutup seperti biasa, close biasa. Kemudian untuk yang min. Nah, nih, min kita klik view code, maka nilainya adalah ini. Isinya adalah ini, tinggal kita Ctrl X atau kita potong, dia akan seperti ini. Tinggal kita masukkan, pastikan nilainya seperti ini. Maka nilainya tombol min itu nanti akan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan yang max, tinggal klik kanan, view code, dan pastikan nilainya adalah ini. Jadi untuk sementara jangan dulu dibingungkan arti dari masing-masing kode-kode yang menurut sebagian Bapak Ibu ini masih cukup menyulitkan. Yang penting kita ikutin saja. Artinya tinggal kita copy paste. Karena di sini saya menggunakan kode-kode yang sangat sederhana yang bisa kita pakai. Jadi tidak perlu kita tanyakan bagaimana membuatnya untuk sekarang. Jadi yang penting kita gunakan dulu. Nah, sekarang sudah kita buat satu scroll bar yang min dan yang max. Sekarang kita tutup design mode-nya. Nah, jadi tombol yang min dan max ini adalah tombol yang gunanya merubah nilai yang ada di sel H1. Kalau dia min ke kiri, artinya yang paling minimum, nilai paling minimum dari database kita ini. Jadi nilainya adalah nilai minimum dari 7 angka ini, maka nilainya adalah 1. Kalau max, kebalikannya. Nah, max itu adalah maksimum dari database kita ini. Seperti itu. Nah, untuk scroll bar ini gunanya untuk menggeser data dengan pergerakan 1 ke atas dan ke bawah, ya. 5 6 4 3 2 1. 2 3 4 5 6 7. Oke. Nah, sekarang
tombol yang cetak PDF. Untuk melihat kodenya, klik developer kembali, design mode, klik kanan di sini, cloud view code. Nah, ini kalau misalnya ini kita potong, kita delete. Nah, maka ketika kalian mengklik pertama kali, kita klik misalnya, kita klik kanan, view code, maka dia akan kosong seperti ini. Nah, untuk sementara kita gunakan paste saja. Nah, maka kodenya adalah seperti ini. Sama seperti tadi, ini belum saya jelaskan secara mendetail bagaimana membuat, apa maksudnya, karena waktu yang mungkin tidak cocok untuk saat ini. Jadi tinggal masukkan saja kodenya ke sini. Seterusnya, kita menggunakan tombol yang cetak PDF sudah, yang cetak printer asli. Juga klik kanan, view code. Nah, maka isinya itu hanya ini saja. Ini kodenya. Nah, selanjutnya sudah kita lihat ya, ada cetak tadi 1, kemudian cetak print, max, min, preview, scroll bar 1. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan yang ini? Yang worksheet aktif. Nah, ini adalah kode backdoor, artinya yang di belakang layar. Jadi kode ini kode belakang layar yang penjelasannya adalah ketika worksheet atau workbook kita ini yang namanya file latihan database baru itu kita buka, maka tugas kode yang ini adalah menempatkan nilai max, fungsinya max nomor urut di mana? Di kolom G1. Nah, jadi kodenya ini otomatis. Jadi ketika layar ini aktif, maka kode itu akan mengeksekusi bahwasannya di kolom G1 nilainya itu adalah ini. Apa artinya? Ini adalah nomor maksimum. Nomor maksimum sama kayak misalnya kita gini. Contohnya kita ngambil data ini ya, anggaplah contohnya. Misalnya kita tarik sampai 678 ya, 8, 9 sampai seterusnya misalnya 6, 7, 8, 9. Nah, ini contohnya ada sebenarnya fungsi sini sama saja. Sama dengan max nilai mana? Nilai dari nomor ini. Nah, kemudian tekan enter. Maka nilainya adalah 13. Dari mana 13? Dari ini. Yang paling tinggi dari urutan ini. Kalau misalnya kita hapus 13, nah, maka akan muncul nomor 7. Nah, perbedaannya dengan fungsi yang ini adalah yang ring ini kita sudah sebutkan dulu namanya yang sudah kita buat melalui formulas name manager yang tadi nomor urut ini. Nah, jadi itu artinya untuk bagian sini itu adalah nilai maksimum di nomor urutan yang ada di sini. Kalau misalnya nanti ada tambahan data, kita klik misalnya di sini, tambah 1, tambah insert. Nah, misalnya di sini 456, kita tarik ke sini, maka otomatis di sini akan menjadi 9. Karena ini nilai yang maksimum ada di sini. Oke? Nah, jadi itu adalah contoh penjelasan singkat dari data yang sudah kita buat terkait dengan nilai yang ada di G1 dan H1. Nah, bagaimana ini kok menjadi rusak? Nah, kita perhatikan kembali. Kita cek di sini VLOOKUP nilainya adalah 7. A2 dan seterusnya. Kita enter. Mengapa ini terjadi?
karena tadi kita sudah merubah datanya. Nah, sekarang kita kembalikan saja, tinggal mengganti huruf-huruf di sini. Nah, saja kita ubah menjadi 4, jadi 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan nilai maksimum dan minimum yang sudah kita gunakan di G1 dan H1. Jadi itu penjelasan sederhana. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat atau memunculkan POM ini? Nah, misalnya kita tutup saja. Nah, mudahnya adalah dengan cara tadi, kita klik di sini view code, akan muncul. Satu caranya. Kedua, menggunakan ALT F11. Nah, muncul juga di sini. Nah, di sini juga ada view. Kita untuk menampilkan berbagai macam project seperti ini. Nah, kemudian kalau tidak bisa klik di developer, ini ada Visual Basic. Nah, jadi ada tiga cara untuk memunculkan layar untuk kita melakukan coding. Nah, yang kita pilih tadi untuk meletakkan paste yang di sini, misalnya anggaplah Ctrl X, kita hapus semua, itu di bagian sheet 2 di ringkasan. Di mana ringkasan itu adalah posisi dari tombol kita berada. Jadi kita letakkan di mana tombol itu berada, tinggal kita klik paste. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat terkait dengan kode yang kita masukkan di dalam POM yang sudah dicoba oleh Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita tutup, kita simpan. Seperti biasa untuk menghindari terjadinya kehilangan data. Nah, jadi tinggal kita cek developer, karena di sini masih aktif, artinya ini tidak bisa kita eksekusi. Ini masih versi editing. Untuk mengaktifkan tinggal kita matikan. Nah, sekarang sudah bisa kita coba menggunakan cetak PDF. Sama seperti ini. Namanya nama siswa, nama baru 2. Kita masukkan misalnya ke desktop. Simpan. Sekarang ini kita ubah menggunakan data. Nah, ini Sabtudin. Kita mau namanya saja, tinggal kita hapus nama siswanya. Kita klik cetak PDF, maka yang akan muncul nama Sabtudin saja. Kita klik simpan. Oke. Sekarang untuk cetak printer asli, ini ketika komputer kalian sudah terinstall dan siap untuk mencetak, maka tekan cetak printer. Nah, atau kalau misalnya kita ingin melihat dulu data ini seperti apa, tinggal klik preview. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, itu. Nah, perhatikan ya. Oke. Terkait dengan cetak dan preview, ini kita bisa setting di mana? Di print area. Tadi kita sudah membuat namanya print area itu dengan nama ini, print area di ringkasan, ya, print area ringkasan di sini. Ini bisa kita edit. Nah, ini perhatikan untuk tanda garis putus-putus ini adalah batas untuk print kertas. Misalnya kita rubah menjadi A1 misalnya ke ini, kita mau mencoba membuat membentuk print area baru, ini bisa kita rubah seperti ini. Nah, jadi E47, jadi ringkasan A1 E47, klik OK. Nah, maka yang akan kita cetak
adalah dari A1 dari sini sampai dia E47. Kita coba cek, misalnya kita kasih tanda aja di sini, kita kasih tanda X. Nah, ini adalah batas kertasnya. Kita klik cetak PDF, misalnya nama Sabtudin. Kita buka ininya, apa namanya? Kita coba cek di bagian sini Sabtudin, kita lihat Sabtudin. Nah, ini adalah batas kertas yang tadi kita buat. Nah, jadi untuk misalnya mau men-setting kertasnya ukurannya apa-apa, tinggal kita lakukan perubahan di print area yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kan contohnya tadi X yang kita kasih tanda dengan hasilnya di sini. Misalnya belum terlalu bagus, tinggal kita lakukan setting saja. Kita ubah misalnya dengan menggeser ini ke sini. Nah, kita lihat melewati print preview. Ini belum pas, bisa kita geser kembali sesuai dengan kebutuhan sampai dirasa. Nah, perhatikan di sini ada 2, berarti ini 2 halaman, maka sudah melewati batas. Tinggal kita geser sedikit ke sini sampai nanti yang garis putus-putusnya itu nempel di sini. Nah, nggak ada lagi. Tuh. Oke. Nah, ini artinya sudah dua kertas. Sekarang kita geser. Maka ujungnya sudah di sini. Kita cek. Ini kita taruh di sebelah kanan ke sini supaya kita tahu. Kita cetak PDF dengan nama Sabtudin lagi. Kita lihat ini. Ini adalah ujung dari settingan terakhir kita. Oke, artinya anggaplah ini sudah benar. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita melakukan scroll ke atas, di sini ada garis yang membuat namanya tidak ikut keputar, itu dengan cara klik kanan, klik kiri, kemudian di view-nya kita pilih yang freeze top all. Nah, sehingga ketika kita scroll ke atas dan ke bawah, yang bagian nama itu tidak ikut terseleksi. Jadi cukup sekian untuk tahap sekarang. Silakan dipelajari, semoga bermanfaat.